Selamat datang kembali di AR Automotive Channel. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang dan ngasih informasi tentang otomotif untuk kalian semua. Dalam video kali ini, gue akan mereview sebuah mobil buatan Korea, Hyundai H1. Ya, ini merupakan mobil MPV yang sangat besar dan mobil ini juga banyak dipergunakan untuk kendaraan travel, tapi jarang sih kalau untuk travel. Yang seringnya tuh untuk ambulan karena luas kabinnya itu sangat besar dan panjang sehingga banyak diperuntukkan untuk ambulan. Sejarahnya sendiri, mobil ini Hyundai H1 ini dirakit di Korea dan juga di Indonesia. Untuk H1 ini merupakan Hyundai H1 generasi kedua, di mana yang diproduksi dari tahun 2000 hingga saat ini. Hyundai H1 ini masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2008. Secara desain tampilan mobil ini memang sangat gemuk sekali. Dia grillnya ini menggunakan krum-kruman dengan logo Hyundai di tengah. Kemudian mobil ini juga sudah menggunakan body kit di bawah sini, samping dan belakang, kemudian menggunakan DRL dan fog lamp, kemudian ada list chrome di atas DRL dan juga fog lampnya. Kemudian dari desain lampunya itu bulat, jelenduk gitu kan. Dia menggunakan halogen dan juga lampu senya masih menggunakan halogen, semuanya masih halogen. Mobil ini tingginya lebih dari Toyota Alphard, sehingga gue yakin untuk keluasan cabinnya lebih lega daripada Alphard. Namun kita belum lihat ke dalam, kita lihat ke sampingnya dulu. Dari sisi samping mobil ini ya tinggi ya, sama gua aja lebih tinggian mobil ini. Di sini tuh ada sebuah hiasan kaca, di mana ini tuh bisa dibuka. Karena kacanya ini yang sebelah sini nggak bisa dibuka nih, dia paten nggak bisa dibuka, yang bisa dibuka kotak ini. Kemudian di bawahnya sini list chrome dan sudah menggunakan body kit tipis di bawahnya. Kemudian handle-nya, ini handle-nya beda daripada yang lain. Hyundai mungkin ya, handle-nya seperti ini, untuk yang lain belum. Dan ini handle untuk buka pintu. Namun yang sangat disayangkan sekali, mobil ini untuk buka pintunya itu masih manual, belum otomatis. Jadi masih membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk membuka pintunya ini. Untuk tadi kacanya yang bisa dibuka ini, kita contohin untuk pembukaan kacanya seperti ini. Jadi yang hanya bisa dibuka adalah kaca yang di tengah sini saja. Untuk lainnya itu dia udah plug dan nggak bisa di adjustable. Secara tampilan mobil ini memang besar sekali dan sangat mumpuni jika kita ingin menjadikannya menjadi sebuah ambulan. Hyundai H1 ini sistem pengeremannya depan belakang dia sudah menggunakan disc dan menggunakan velg alloy dengan profil ban 235/55 ring 18. Tampilan belakangnya kelihatan bahenol banget ya, besar, terus kemudian tulisan Hyundai dan logo Hyundai. Kemudian H1, dan ini adalah merupakan H1 tipe XG. Untuk desainnya tampilan belakang ini yang unik, spoilernya bergelombang, nggak lurus ya. Biasanya kalau spoiler itu lurus-lurus, dan memiliki lampu rem di atapnya sih. Kaca belakangnya dilengkapi dengan defogger dan juga wiper yang bisa bergerak 180 derajat. Ini di atas plat nomor dia ada krum-kruman, dan di sini seperti ada body kitnya yang agak menonjol, jadi menampilkan kesan yang lebih elegan menurut gua. Dan di belakangnya ini ke belakang itu tampak lebih pendek ketimbang samping dan depannya. Karena ini sangat pendek dan sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir dan reflektor di kanan kiri sini. Kemudian lampunya pun masih menggunakan halogen semua, masih standar. Dan kita coba lihat bagasinya. Yes, bagasinya luas dan ini bisa ngumpetin orang dewasa, 2 orang duduk di sini masih bisa. Nah, kalau lu mau masuk Ancol terus mau ngumpetin orang, menyelundupkan orang gratis, 2 orang taruh aja di sini. 3 sebenarnya bisa kalau mau sempit-sempitan. Bagasinya ini sangat luas dibanding dengan pesaing-pesaingnya, dan namun tidak memiliki kepraktisan yang cukup untuk bagasinya. Dan ini sebenarnya kursi belakangnya ini bisa di adjustable ke belakang, namun memang tidak bisa lebih lebarkan lagi bagasinya karena ini dia pakai rel, jadi dia cuma maju mundur doang. Yes, ini duduk di paling belakang dan wow, lega sekali. Lihat depan ini masih lega banget. Belakang tadi nggak kita maju mundurin lagi ya. Udah posisinya segitu, udah lega banget. Dan kalau kita duduk berdua, ini bisa ada cup holder sama kayak yang di depan. Jadi udah cup holdernya banyak banget penyimpanannya. Selain cup holder di tengah, ada juga cup holder di kanan kiri 2 pieces, dan
Sayangnya sebelah kanan sini nggak ada penyimpanan, sebelah kiri sana ada penyimpanan dan udah ada entertain speakernya di sini kanan kirinya. Dan ini kalau dilimpet juga bisa 3 orang lagi. Totally 9 orang bisa duduk sini, ditambah 3 orang lagi bisa diumpetin di belakang kalau kita mau masuk Ancol. Jadi gratis 3 orang, isinya 12 orang, bayar cuman 9 orang. Untuk selebihnya di atas lampu dan kisi-kisi AC seperti biasa, nggak ada yang spesial. Dan mobil ini memang belum dilengkapi dengan sunroof. Ini duduk di tengah dan rasanya tuh lega banget, jaraknya gila jauh banget. Padahal ini ke belakangnya masih lebar juga karena mobil ini memang panjang banget. Dan di sini ada pengaturan untuk AC-nya juga, padahal di depan ada. Tapi kalau di depan mati, ini nggak fungsi. Di depan harus nyala dulu, baru ini fungsi. Ada lampu-lampu dan ini dilengkapi dengan entertain yang cukup menghibur kalau menurut gua. Dan kalau ini recliningnya agak diginiin, itu sangat nyaman banget buat nonton film di layar itu. Nah, layar ini tersambung dengan head unit yang ada di depan. Jadi yang apa yang kita setel di depan akan bisa kita muncul di sini. Dan ini adalah belum touchscreen. Belum touchscreen. Kisi-kisi AC ada di pinggir sini, serasa kayak bus. Alphard juga ada di sini sih. Ini tadi buat buka kacanya tuh unik kayak gini. Jadi lebih itu. Ini juga cutek-cutekan, kunci pintunya juga unik. Ini handle-nya tuh gede banget. Dan ini dilengkapi dengan kayak wood gitu, tapi dia warna hitam. Memiliki satu buah cup holder di pintu dan juga buat selip-selipan buat nyimpen-nyimpen yang ini kalau dilipat gini itu untuk akses orang jalan ke belakang. Namun ini bisa dijadiin buat kursi tengah untuk duduk 3 orang di tengah. Jadi mobil ini sebenarnya kapasitasnya untuk 9 orang totalnya, lumayan luas. Dan ini seperti biasa masih manual untuk X1 ini. Kursi-kursinya semua masih manual. Gua tadi butuh effort banget buat naik ke mobil ini. Posisi dari napak tanah sampai dengan naik mobil ini tuh tinggi banget. Jadi gua butuh effort buat naik, bahkan gua sampai pegangan ini karena memang tinggi banget. Pas sudah masuk ke dalam sini tuh pandangannya ke depan itu luas banget, nyaman untuk mengemudi. Kita bahas satu persatu untuk interiornya. Nah, ini untuk dashboardnya ini dia sudah pakai panel-panel empuk ini, bukan keras. Yang keras itu cuma di atas head unit dan juga krem-krem ini. Selebihnya ini empuk-empuk semua, nggak ada yang keras. Dan di sini ada tempat penyimpanan nih. Tapi gue nggak ngerti kenapa Hyundai menyematkan tempat penyimpanan di sini. Padahal kalau kita naruh barang di sini pasti kena panas dan pasti akan panas banget posisinya di situ. Walaupun dashboardnya ini kelihatan besar, tapi head unitnya itu kecil banget. Jadi nggak imbang gitu antara head unit dan dashboardnya. Namun yang paling oke untuk head unitnya ini sudah menggunakan head unit keluaran Jepang yaitu GVC, dan disandingkan dengan kanan kiri ini kisi-kisi AC. Kemudian ini ada kayak tombol-tombolan, tapi ini sebenarnya cuma hiasan doang untuk melengkapi tombol-tombol AC yang ada di sebelah kanannya sini. Untuk S1 ini dia sudah memiliki cooler dan heater, jadi udah ada panas dan dinginnya. Dan ini semuanya pencet-pencetan, tapi belum digital, dia masih pakai putar-putaran. Untuk AC-nya ini dia bisa muter-muter kecepatan AC atau blower di belakang dari depan, dan ini untuk blower yang di depannya sendiri. Dan ini juga ada pengatur arah AC dan juga untuk mengaktifkan defogger depan ataupun belakang. Di bawahnya lagi ini persneling yang kelihatannya gede banget ya persnelingnya. Dan sebelah kiri persneling sini ada buat penyimpanan, ini bisa buat naruh receh atau segala macam. Dan ini ada power outlet dan ada asbak, masih menyiapkan asbak untuk S1 ini. Dan ini power outlet 12 volt. Di bawahnya itu ada cup holder. Di sini ada cup holdernya, tapi harus penuh effort untuk narik biar dia keluar. Tapi ya oke lah. Dan udah nggak ada tempat penyimpanan lagi. Kita jalan ke sini, cup holder lagi ada 3 tempat cup holder. Dan ini buat nyimpen apa ya? Oh, ini buat apa namanya? Naik turunin ininya. Jadi ini bisa diginiin. Jadi buat berfungsi untuk kalau di depan mau isinya 3 orang. Dan di sini ada buat naruh handphone dan segala macam bisa di sini. Dan ini yang agak unik, handbrake-nya itu jauh banget di bawah sini. Jadi kalau pas kita turunin gini tuh mau nariknya lagi tuh kejauhan. Jadi harus penuh effort untuk mobil ini karena bangkunya, lihat sendiri tuh, bangkunya tuh tinggi banget dari lantai sampai dengan atas ini tuh tinggi banget. Dan dari lantai mobil ini sampai tanah itu lumayan tinggi. Jadi memang butuh effort untuk naik mobil ini. Selanjutnya kita bahas ke setirnya. Setirnya ini agak empuk-empuk dikit dan ini sudah ada jahit-jahitan asli di dalamnya sini. Udah kulit lah, ini semi kulit lah ini klakson. Kemudian sudah dilengkapi dengan 2 airbag, yaitu di klakson sama di penumpang.
Dan ini pengaturan wiper dan pengaturan lampu sen dan segala macamnya. Untuk instrumen clusternya standar, nggak keren-keren amat, tapi ini memang fungsinya untuk kebanyakan untuk ambulan. Jadi udah cukup lah. Untuk speedometernya ada RPM, odometer dan segala macamnya udah lengkap, sudah menggunakan digital untuk kilometernya. Namun mobil ini belum dilengkapi dengan rasio BBM atau MID nya belum lengkap, jadi masih kurang karena mobil ini memang mobil keluaran tahun 2000 mungkin ya, jadi belum dilengkapi dengan sesuatu yang modern yang saat ini banyak digunakan oleh mobil-mobil sekarang. Nah, di sebelah kanan sini itu ada pengaturan lampu. Jadi kita bisa ngatur cahaya lampu di instrumen cluster di sini menggunakan ini, dan kita bisa menyeting lampu-lampu ini lewat tombol yang ada di sana sini, dan ada tombol DRL juga yang bisa kita aktifin dari sebelah kanan sini. Di bawahnya sini nggak ada tempat sikring copot. Door panelnya keras, di atasnya sini keras, tapi ini di ininya sih udah empuk sih. Ininya tuh bahannya keras ya. Kemudian di sini ada aksen-aksen mewahnya gitu, dan memang tadi untuk power window-nya itu cuman ada di depan aja. Untuk belakangnya tuh kanan kiri tidak bisa di adjustable, hanya bisa dibuka yang kotak kecilnya tadi. Jadi ini power window-nya cuma ada dua, hanya satu saja yang otomatis, yaitu di driver. Kemudian electric mirror ada di sini juga, di atasnya power window. Nah, posisi duduk kurang, kalau menurut gua sih kurang aerodinamis ya. Posisi duduknya tuh harus ini banget. Nah, harus dekat begini baru enak kalau menurut gue ya. Antara paha sama lantai tuh lumayan jauh, jadi posisinya harus dekat sama setir, dan setirnya ini sudah tilt namun belum teleskopik. Yang oke menurut gue di kursinya sini udah ada armrestnya, jadi bawa mobilnya begini nih, jadi lebih nyantai, bawa mobilnya lebih enak. Pengatur kursinya itu masih semuanya masih manual ya, belum ada yang elektrik. Oh ya, sebelah kiri belum dibahas, ini ada tempat penyimpanan yang lumayan banyak. Ini bisa buat naruh sesuatu lah yang kecil-kecil, bisa naruh di sini. Kemudian di sininya ada tempat penyimpanan yang bentuknya besar tapi isinya sedikit. Spion tengah ini sudah ada auto high dimnya. Sun visor di kanan kiri sudah ada kacanya. Ini udah dilengkapi dengan penyimpanan kacamata yang sekarang itu udah mulai jarang ada penyimpanan kacamata seperti ini. Ini ada pengaturan lampu-lampu dan segala macam. Ini buat kalau kita buka pintu dia otomatis nyala dan sebagainya, lengkap di depan sini. Ya, itu tadi review sedikit tentang Hyundai H1, yang mana overall mobil ini memang memiliki badan yang sangat besar dan lantai dan kursi yang sangat tinggi. Namun memang mobil ini banyak digunakan oleh ambulan-ambulan karena kabinnya yang sangat luas. Worth it banget lah kalau untuk ambulan. Oh ya, buat kalian yang penasaran pengen minta kita review sebuah mobil apa, tolong komen di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan salam otomotif.